Oke guys, kali ini saya membahas mengenai Bonang Manalu atau si tiga bolid. Apa itu Bonang Manalu? Apa itu si tiga bolid? Sebenarnya sama saja. Bonang Manalu adalah tiga benang yang dijadikan satu. Sedang si tiga bolid itu sama dengan benang atau kain. Jadi ukurannya itu adalah kain yang besar dan dia dibelitkan menjadi satu. Biasa Bonang Manalu ini digunakan untuk gelang atau kalung. Sedang tiga bolid itu adalah ukuran yang lebih besar yang digunakan untuk ikat kepala ataupun ikat untuk dibelit di pinggang. Nah, jadi apa saja manfaatnya ini? Biasanya itu adalah sebagai penangkal hal-hal mistis, bahkan untuk melunturkan niat jahat lawan. Oke, jadi sebelum saya lanjutkan, seperti biasa saya ingatkan ini adalah channel untuk kita saling tukar cerita, baik itu mitos, sejarah, cerita-cerita kuno, hal-hal masa lalu yang menjadi sebuah cerita dan menjadi legenda, kisah-kisah dan lainnya. Bukan sebagai media saya mengajari sesat, tapi media untuk bercerita. Jadi sebelum saya lanjut seperti biasa, silakan di subscribe di bawah sekarang. Tujuannya adalah agar media ini bermanfaat untuk semua mendengar cerita, mitos, sejarah, tahayul, dan lain-lain. Oke, silakan di subscribe di bawah sekarang. Silahkan di like, di subscribe, bunyikan lonceng bel, dan di share. Konon dahulu leluhur Batak itu percaya jika sudah menggunakan Bonang Manalu, dia sudah memasrahkan hidupnya kepada sang pemberi hidup atau pencipta. Jadi dia yakin apapun yang terjadi itu sudah ikut campur tangan daripada Dewata atau pencipta. Oke, jadi warna apa saja yang terdapat di Bonang Manalu? Ada 3 warna, yaitu warna putih, merah, dan hitam. Jadi putih itu adalah Sohaliapan yang bermakna kesucian dan melambangkan Banua Gijang. Nah, yang kedua adalah berwarna merah. Itu adalah melambangkan Hagogoon, kekuatan keberanian pada Banua Tonga. Nah, dan yang ketiga adalah berwarna hitam yang melambangkan Hohomion atau kerahasiaan atau sesuatu yang gaib, melambangkan Banua Toru. Apa saja manfaat daripada Bonang Manalu ini? Bonang Manalu ini sejatinya adalah sebagai simbol koneksi antara seorang manusia dengan pencipta. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan seizinnya adalah untuk menawarkan niat jahat orang kepada kita, baik secara fisik yang ingin melukai maupun secara mistis atau gaib yang ingin menyerang secara hal-hal gaib atau sihir. Dan yang ketiga adalah untuk menambah power kekuatan kita. Nah, dan yang keempat adalah untuk dari segi aura kita yang terkoneksi dengan alam. Dan ada manfaat-manfaat lain yang khusus yang dipanjatkan dengan doa untuk membangkitkan koneksi antara kita dengan pencipta melalui media Bonang Manalu. Jadi bagaimana proses pembuatan atau ritualnya? Itu yang pertama, siapkan 3 benang yang mewakili warna masing-masing tadi, yaitu putih, merah, dan hitam. Kemudian dijalin menjadi satu. Lalu
Ini tidak wajib, tetapi kita boleh menggunakan media bantuan, yaitu menggunakan sebuah lilin di depan mata kita. Kita hidupkan, tapi tidak wajib. Dan yang ketiga, kita letak tangan di atas ini, di dekat daripada lilin. Kemudian kita baca tonggo-tonggonya, tabas-tabasnya, doanya. Seperti apa doanya? Ini dia. Nah, lalu berapa banyak doanya dibaca? Yaitu dibaca sebanyak 108 kali. Setelah itu ditiupkan ke benang ini sebanyak 3 kali. Lalu setelah itu, ini dikaitkan pada tangan sebelah kanan. Hanya sebelah kanan. Nah, lalu apakah dengan menggunakan ini sudah jamin keselamatan? Tidak juga. Karena tergantung bagaimana suasana hati kita dengan alam semesta. Nah, jadi apa saja hal-hal yang dapat melunturkan kemampuan daripada doa yang kita panjatkan terhadap benang ini? Yaitu yang pertama adalah kesombongan, keangkuhan. Yang mana doa yang kita panjatkan tadi itu akan menggagalkan doa itu tadi. Jadi yang pertama adalah kesombongan. Yang kedua adalah keinginan yang berlebih atau keegoisan yang lebih daripada standar. Kita ingin menguasai dengan cara-cara licik, dengan cara paksaan. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga, atau mudahnya kita terprovokasi oleh kata-kata orang lain. Mudahnya kita melihat situasi langsung marah, lihat situasi langsung sedih, tidak punya keteguhan hati. Jadi itu dijaga. Dan yang keempatnya adalah anggota tubuh atau yang melingkupinya. Seperti begitu mudahnya kita membuang air liur, begitu mudahnya kita dicabut rambut, atau sembarangan menjemur pakaian kita. Jadi yang ini dijaga juga, sebab akan munculkan iri dengki di sini, sehingga memudarkan kemampuan daripada Bonang Manalu. Dan yang kelima adalah kurangnya kepercayaan atau keyakinan itu sendiri kepada sang pemberi hidup. Malah kita kemana-mana mencari misalnya bantuan paranormal lah, dukun lah, sehingga kita meragukannya. Kenapa? Ini bukan benang, ini bukan kita sembah, ini bukan kita sujud, tetapi ini adalah media kita untuk melambangkan dengan panjatkan doa kita agar terkoneksi kepadanya melalui alam sebagai ciptaannya tempat kita bernaung. Nah, jadi itu tadi sekilas pembahasan mengenai Bonang Manalu atau Tridatu. Sekali lagi saya ingatkan, ini media untuk bertukar cerita, baik sejarah, mitos, fakta, dan isu seputar masa lalu mengenai Batak. Jadi Arab agar tidak membuli yang mengatakan mengajari sesat lah, inilah itulah, sudut pandangmu berbeda dengan sudut pandang saya. Jadi agar tidak mengklaim-klaim menggunakan sudut pandangmu, baik sudut pandang agama atau dan lain-lain. Oke, so buat tadi yang lupa subscribe-nya, silahkan saya ingatkan kembali subscribe sekarang ya. Jadi buat komentar tapi yang membangun, bukan untuk membuli atau merasa sok pintar, silakan komentar di bawah pembahasan mengenai Bonang Manalu atau si Tiga Bolit. Dan yang ingin bertanya, silakan komentar saja di bawah. Ada waktu saya akan menjawabnya, tapi di luar kemampuan saya tidak akan menjawabnya.
Oke, atau ada yang ingin dibahas sebatas kemampuan saya, silahkan juga komentar di bawah. Akan saya kupas sebatas yang saya tahu. Oke, jadi silahkan tulis saja di bawah. Jadi lebih baik lagi buat teman-teman agar untuk membangun channel ini membantu, silahkan di like dan di share agar orang lain juga dapat membaca manfaat daripada cerita-cerita kita pada masa lalu. Oke guys, sampai sini saja. Bye bye.